Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sasirfu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Shadaqul azim. Pendengar yang berbahagia, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyarankan agar manusia selalu waspada terhadap sifat hati yang selalu labil. Saat yang paling mengerikan adalah ketika dalam hati muncul sikap takabur. Takabur artinya sombong atau membangga-banggakan diri secara berlebihan. Takabur adalah salah satu sifat tercela dan penyakit hati yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Dalam Al-Quran banyak perumpamaan, kisah kehancuran seseorang atau kelompok orang takabur atau sombong. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai beberapa jenis takabur. Misalnya kesombongan yang terjadi karena merasa sudah sempurna atau sudah melakukan yang paling baik. Dengan sikap semacam ini, biasanya kinerja seseorang akan menjadi mandek, akan berhenti dari usaha-usaha memperbaiki diri. Dengan demikian akan kehilangan kesempatan untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik. Jenis takabur kedua disebabkan karena merasa tidak memerlukan pertolongan, baik itu berupa pertolongan orang lain atau mungkin lebih jauh dari merasa tidak memerlukan lagi pertolongan Tuhan. Dengan kesombongan jenis kedua ini, biasanya seseorang mudah meremehkan jasa orang lain, meskipun orang lain itu sesungguhnya cukup berjasa dan cukup banyak memberikan pertolongan. Di samping itu, kesombongan itu ada jenis kesombongan lain. Itu kesombongan yang berhubungan dengan sikap yang selalu ingin menonjolkan diri. Menonjolkan diri terhadap prestasi yang sudah didapatkan dan terhadap perbuatan baik yang telah dilakukan. Sikap demikian akan cenderung menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan keberhasilan yang dicapai, sehingga melupakan hal-hal yang seharusnya dapat dilakukan dengan hasil yang lebih baik dan lebih berguna lagi. Seorang yang takabur merasa dirinya tinggi, lebih mampu dan lebih sempurna daripada orang lain, sehingga tertanamlah dalam hatinya bahwa dia benar-benar demikian adanya. Karena itu muncul sikap selalu menghina orang lain, menganggap enteng dan menjauhkan orang itu daripadanya. Bila ada orang yang berani menentang dirinya atau menasihatinya, maka ia menjadi marah. Dalam Al-Quran dijumpai ayat-ayat yang mencela sifat takabur. Itu tadi pada mukadimah tadi saya membacakan surat Al-A'raf ayat 146. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Orang yang bersikap takabur biasanya hatinya tidak tenang. Ia selalu risau dengan keberadaan orang, apalagi orang lain itu memiliki kemampuan prestasi yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa sikap takabur merupakan sikap yang memenuhi kriteria tanda-tanda perbuatan dosa. Sabda Rasulullah, kebajikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati tentram, dan dosa adalah sesuatu yang merisaukan jiwa dan ganjalan dalam dada, kendati pun manusia memberi fatwa kepadamu atau dimintai fatwa.
sungguh menarik tanda-tanda perbuatan dosa jika direnungkan lebih dalam. Nabi mengatakan sekalipun banyak orang memberikan fatwa atau bila seorang dirinya sedang berfatwa, tapi hati ini tidak tentram, renungkanlah kembali fatwa itu ke dalam hati yang sebenarnya. Jika hatinya risau, maka hendaklah segera mencapai fatwanya itu. Sahabat pendengar yang berbahagia, bagaimana kita menghindari sifat takabur? Sifat takabur adalah sifat yang setiap hari bisa jadi hinggap di dalam hati. Sifat ini juga sangat lembut dan halus. Oleh karena halusnya, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ia telah berbuat atau bersikap takabur. Untuk itu, dalam kehidupan sehari-hari harus selalu berusaha menghindari sifat yang sangat merugikan diri ini. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencoba menghindari diri dari sikap sombong atau takabur. Pertama, misalnya hendaknya merasa dan mengakui kelemahan-kelemahan diri sendiri. Jika berhasil meraih prestasi atau cita-cita, hendaknya melihat prestasi dan hasil usaha itu bukan semata-mata sebagai hasil jerih payah sendiri, tapi ada keterlibatan orang lain, atau setidaknya berpendirian bahwa tanpa bantuan orang lain tidak mungkin prestasi itu didapatkan. Yang teramat penting adalah prestasi itu merupakan karunia ilahi. Dengan demikian, seseorang tidak mengaku bahwa prestasi yang didapatkan adalah hasil usaha sendiri, tapi ada pihak-pihak lain yang memberikan pertolongan dan bantuan. Yang kedua, untuk menghindarkan sikap takabur adalah dengan ibadah dan mengingat Tuhan. Dengan ibadah dan mengingat Tuhan, maka seseorang akan meletakkan diri di bawah kekuasaan dan lindungannya. Meletakkan diri pada posisi dan kesadaran di bawah Tuhan akan menjadikan sikap yang rendah hati. Bahwa manusia memang berbuat sesuatu, tetapi segalanya Allah yang menentukan. Dalam kesadaran seperti ini, pantaskah untuk selalu menyombongkan diri? Tentu tidak. Bagi umat Islam, ibadah itu sudah diatur sedemikian baiknya, sehingga hal negatif semacam takabur ini bisa dihindari sejak awal. Sahabat pendengar yang berbahagia, demikian sikap jujur dan terbuka mau mendengarkan kritik orang lain dengan sendirinya akan mengurangi sikap kesombongan. Bukankah sikap takabur jika berlebihan adalah termasuk golongan kafir? Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah Shaum Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita berada senantiasa dalam kondisi sehat, sempurna dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.